Ke kabar dari Jakarta, hari ini sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama menghadirkan tokoh FPI Habib Rizik Syihab sebagai salah satu saksi. Habib Rizik menilai saat berpidato soal surat Al-Maidah 51, Ahok telah mengajak masyarakat untuk tidak percaya kepada siapapun yang menggunakan surat Al-Maidah 51 dalam tata cara memilih pemimpin. Saudara mengatakan penodaan agama yang dilakukan terdakwa, ya kan? Saudara ini mengetahui dari mana? Pertama, kita mengetahui dari rekaman video yang beredar luas di tengah masyarakat terkait pidato terdakwa di Kepulauan Seribu. Tapi setelah itu, pada saat saya disidik oleh penyidik memutarkan rekaman video yang lengkap yang sudah diperiksa oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Kemudian saya melakukan penilaian tidak terhadap rekaman yang beredar, akan tetapi rekaman yang ditunjukkan dan ditayangkan oleh penyidik. Baik. Pada saat pemeriksaan. Ya, artinya yang saya dengarkan itu rekaman semua. Tentunya sekarang saya sudah tidak ingat. Yang saya ingat sekarang adalah apa yang dituangkan di dalam BAP, yaitu di menit ke-24. Nah, saudara tadi mengatakan saudara minta diulang. Iya. Di bagian mana itu yang saya diminta diulang? Di bagian yang dikutip oleh sikap keagamaan MUI, yaitu bagian jadi jangan percaya sama orang. Bisa saja kan dalam hati kecil Bapak Ibu nggak pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, nah itu yang kita minta untuk diulangi, untuk dicocokkan dengan apa yang tertuang dalam sikap keagamaan MUI. Nah, walaupun sebelumnya dan sesudahnya masih ada, yaitu kalimat-kalimat lain menyangkut programnya. Yang saudara baca tadi, yang ahli minta diulang itu, ini menurut keahlian saudara, ini menyinggung masalah apa di situ? Ya. Jadi dalam pernyataan tadi, Majelis Hakim yang mulia, dalam pernyataan ini saya sebagai ahli yang memang diminta untuk menilai pernyataan tersebut mendapatkan ada 6 ungkapan yang bermasalah. Yang pertama, kalimat jadi jangan percaya sama orang. Yang kedua, enggak pilih saya. Yang ketiga, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Yang keempat, macam-macam itu. Yang kelima, karena saya takut masuk neraka. Yang keenam, dibodohin gitu. Nah, penilaian yang ingin saya sampaikan terhadap ungkapan-ungkapan tadi, pertama, jadi jangan percaya sama orang. Berarti di sini siapapun, bukan hanya terdakwa. Saya di sini sebagaimana tadi disampaikan oleh jaksa, ini bukan urusan pribadi antara terdakwa dengan saya atau terdakwa dengan GNPF MUI, tapi ini masalah hukum, masalah pidana, urusan terdakwa dengan negara. Yang ingin saya garis bawahi, ungkapan jadi jangan percaya sama orang yang disampaikan oleh terdakwa di hadapan masyarakat Kepulauan Seribu, maka saya ingin katakan siapapun yang mengatakan kalimat ini berarti telah mengajak masyarakat agar jangan percaya kepada siapapun juga yang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 untuk tidak memilih non-muslim sebagai pemimpin. Jadi terdakwa dengan kalimatnya ini mengajak masyarakat untuk tidak percaya, jangan percaya sama orang. Jadi masyarakat Pulau Seribu diajak, diserukan supaya tidak percaya kepada siapapun yang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 untuk melarang umat Islam memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Itu yang saya garis bawahi. Yang kedua, kata-kata enggak pilih saya dalam kalimat tadi ini memperjelas bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh terdakwa
dalam konteks pilkada, konteks pemilihan. Enggak pilih saya. Itu enggak ada hubungannya dengan perikanan, enggak ada hubungannya dengan tambak. Enggak pilih saya. Itu berarti konteks pilkada. Kemudian yang ketiga, kalimat dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Maka saya garis bawahi, pertama muncul pertanyaan, siapa yang dibohongi? Tentu maksudnya adalah orang Islam yang hadir mendengarkan pidato terdakwa tersebut, yang dipanggil oleh terdakwa dengan kalimat bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Jadi maksud yang dibohongi di sini adalah orang Islam yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, tentu maksudnya kalau bertanya dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, berarti surat Al-Maidah di sini yaitu dijadikan sebagai alat kebohongan. Bahkan bukan hanya sekedar alat kebohongan, dijadikan sebagai sumber kebohongan. Nah, ini yang tadi kita nyatakan ini sebagai penodaan agama. Jadi Al-Quran itu dikatakan oleh terdakwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Ya, maksudnya dibohongi pakai Al-Quran. Berarti Al-Quran itu menjadi alat kebohongan, bahkan bisa diartikan sebagai sumber kebohongan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, siapa membohongi umat Islam? Nah, dari uraian kalimatnya tentu maksudnya orang yang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51, siapapun dia. Karena dalam pidato tersebut terdakwa tidak menyebut si A atau si B. Dia mengatakan jangan percaya sama orang, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Siapa orang yang dimaksud? Siapapun yang menggunakan surat Al-Maidah 51 untuk menerangkan kepada umat Islam agar tidak memilih atau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin umat Islam. Nah, orang yang menggunakan ayat tersebut untuk menjelaskan hukum tentang dilarangnya umat Islam memilih atau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, ini maknanya umum, mencakup siapa saja, bahkan mencakup Rasulullah SAW yang pernah menyampaikan ayat tersebut kepada para sahabat. Ayat tersebut Nabi yang menyampaikan kepada para sahabat. Ayat tersebut turun dari Allah yang menerangkan kepada Nabi bahwa orang Islam tidak boleh mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Saat Allah menyampaikan kepada Nabi, Allah tidak berbohong. Nah, kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat ayat tersebut, Nabi juga tidak berbohong. Dan sahabat menyampaikan kepada tabi'in, sahabat juga tidak berbohong. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in juga tidak berbohong. Dan seterusnya sampai ulama di zaman ini. Jadi ulama-ulama di zaman ini, manakala mereka menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 tersebut, mereka tidak berbohong. Jadi kalau terdakwa mengatakan jangan percaya sama orang yang menggunakan surat Al-Maidah 51, maka kata jangan percaya sama orang di sini mencakup siapa saja manusianya menyampaikan surat Al-Maidah 51. Dari mulai Nabi, sahabat, tabi'in, begitu juga para ulama.